Dalam perenungan kita selama 3 bulan ini, kita masih ada dalam satu tema utama, yaitu Tuhan sebagai sumber utama pemberdayaan. Karena di tahun 2023 kita sudah lalui dengan tahun pembaruan. Maka di tahun 2024 ini kita ada di tahun pemberdayaan. Bapak Ibu kekasih Kristus, cerita tentang Kain dan Habel merupakan satu cerita yang diceritakan dalam kitab-kitab Torah yang ditulis oleh Musa. Dan cerita ini memberikan banyak makna terpenting bagi kita. Karena melihat di cerita ini, terkadang kita melihat satu bagian tentang apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel dalam memberikan persembahan mereka. Selain itu cerita tentang soal pembunuhan. Di bagian pembacaan kita hari ini kita melihat di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 ini kita mendapati ada 2 hal penting yang disampaikan oleh penulis kitab Kejadian ini menyangkut 2 genealogi atau asal mulanya hadirnya suatu peristiwa. Cerita tentang Kain dan Habel menggambarkan kepada kita 2 hal penting yang diceritakan di ayat 1 sampai ayat 5, yaitu pertama adalah asal muasal tentang pekerjaan manusia. Diceritakan kepada kita awal mulanya bahwa Kain pekerjanya petani dan Habel adalah seorang peternak. Dan cerita Kain ke Habel menceritakan kepada kita tentang asal muasal dari sebuah pekerjaan awal dunia ini berlangsung. Yang kedua diceritakan kepada kita tentang asal muasal situasi kondisi tentang pemberian persembahan. Itu diceritakan di ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Kalau di ayat 6 sampai ayatnya yang ke-16, ini diceritakan kepada kita tentang dialog antara Tuhan dengan Kain. Kalau di ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8, ini menceritakan dialog Tuhan dengan Kain. Tetapi Kain pada posisi tidak memberikan fokus yang paling utama untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia. Dan ayat 9 sampai ayat 16 juga sebuah dialog antara Tuhan dengan Kain. Karena dialog pertama ini adalah sebuah dialog mengawali satu peristiwa yang dilakukan oleh Kain yang merupakan awal daripada seluruh kejadian dalam dunia ini soal pembunuhan itu. Karena di ayat 6 sampai ayat 8 Tuhan berdialog dengan Kain untuk memberitahukan kepada Kain tentang sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan. Di dialog yang kedua diceritakan kepada kita tentang sesuatu yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh Kain setelah dia membunuh Habel. Dan ini disampaikan dalam dialog Tuhan Allah kepada Kain di ayat 8 sampai ayat 16. Dari cerita ini ada 4 hal yang kita mau belajar Bapak Ibu soal perjalanan hidup dan apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Hal pertama yang kita belajar adalah melihat tentang apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Kain dan Habel seperti tadi yang saya katakan kepada Bapak Ibu, asal muasal sebuah pekerjaan. Apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel terinspirasi dari apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Allah. Karena Allah itu adalah seorang seniman sekaligus kreator. Allah itu yang adalah pencipta. Maka Allah itu juga seorang pekerja. Dalam pekerjaan karya Allah atas dunia dan termasuk manusia, hal itu diwariskan kepada manusia. Untuk supaya kehadiran manusia di dalam dunia ini dapat mengerjakan apa yang patut untuk dikerjakan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Allah.
dalam kerja nyata Allah, dalam seluruh karya Allah. Sehingga para pekerja ini, Habel maupun juga Kain, telah menjadi sebuah inspirasi bagi manusia kita hari ini, supaya kita hidup di dunia ini dapat menghasilkan sebuah karya kita. Manusia sebagai manusia pekerja, atau dengan kata lain homo faber, yaitu manusia yang juga mengenal akan bekerja, karena manusia mengetahui karena Tuhan itu adalah pencipta dan Tuhan sekaligus seorang pekerja seniman. Oleh sebab itu, karena Tuhan adalah pekerja hidup dan abadi, maka manusia sebagai makhluk ciptaannya adalah manusia pekerja, sama dengan seniman ataupun sang kreator juru selamat itu. Sehingga manusia pun juga disebut sebagai homo illudens, atau dengan kata lain, bagaimana manusia melakukan seperti yang dikerjakan oleh sang seniman itu, mewarisi sebuah karya. Oleh sebab itu, asal muasal suatu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia terinspirasi dari apa yang dikerjakan oleh Allah. Maka Allah mewarisi itu kepada manusia, supaya waktu manusia hidup di dalam dunia ini, manusia dapat melakukan seperti apa yang diinginkan oleh Allah ketika manusia ada hadir di dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kekasih Kristus, etika Kristen ataupun etika kerja Kristen membangun sebuah pencerahan maupun juga membangun sebuah inspirasi bagi kita dan mengajarkan kepada kita bahwa kerja itu adalah ibadah. Tanpa bekerja, maka kemiskinan maupun juga kelaparan akan merajalela. Kerja adalah sebuah seni mengelola anugerah. Seni menghasilkan sebuah hidup yang memekarkan dari satu mekar kepada mekar berikutnya, dari satu berkat kepada berkat berikutnya, dari satu panen kepada panen berikutnya. Sehingga bagi seorang yang kalau tidak bekerja, maka dia tidak menghargai sang penciptanya, sang seniman yang ajaib dan luar biasa itu. Ketika seorang tidak bekerja, maka sebenarnya dia tidak menghormati apa yang diinginkan oleh Tuhan Allah bagi kehidupan manusia ketika manusia dihadirkan di dalam dunia ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus juga senada menyatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 22 bagian A. Jika Tuhan memberikan hidup bagi manusia, itu berarti bekerja memberi buah. Dengan kata lain, manusia ketika dihadirkan di dalam dunia ini, manusia diminta untuk bisa berkarya, untuk bisa melakukan sesuatu. Dan melakukan sesuatu dan berkarya harus memberikan buah, harus memberikan sesuatu yang bermanfaat, harus bisa memberikan sesuatu yang bernilai positif bagi sesama atau orang yang merasakan dampak daripada pekerjaannya, bahkan juga dampak daripada kehadirannya. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kita sekalian untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu dalam rangka menghargai, menghormati Tuhan Allah sebagai sang pencipta atau sang pekerja yang luar biasa itu. Yang kedua yang kita belajar pada bagian ini adalah dari cerita Kain dan Habel terinspirasi seperti apa yang dikatakan dalam bagian pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima tentang asal muasal sebuah pemberian persembahan tersebut. Dari apa yang disampaikan oleh Kejadian kepada kita tentang asal muasal pemberian persembahan, Habel dan Kain menyatakan rasa sukacita, menyatakan rasa kebahagiaan mereka dengan cara memberikan persembahan. Apa yang mereka kerjakan, hasilnya itulah yang mereka persembahkan sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Pengajaran tentang cara mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan yang diperkenankan atau yang dikehendaki Tuhan
ada diceritakan lewat bagian ini. Karena ada dua sikap yang muncul yang datang dari dua pekerja ini, baik Habel maupun juga Kain. Baik seorang peternak maupun seorang petani. Dan karena hasilnya dari pekerjaan yang mereka kerjakan, maka mereka memberikan persembahan mereka. Dan di persembahan yang mereka berikan ini tergambar nilai suasana hati mereka di dalam memberikan persembahan mereka. Sehingga dua hal yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu dalam sikap adalah, apakah sesuatu itu dikehendaki, diperkenankan oleh Tuhan, ataukah tidak dikehendaki. Dari apa yang diceritakan lewat bagian pembacaan kita ini, tergambar memang persembahan daripada Kain itu tidak diperkenankan oleh Tuhan atau tidak diterima oleh Tuhan. Sedangkan Habel diterima oleh Tuhan. Suasana hati seperti yang diperkenankan Tuhan kepada seorang yang mempersiapkan korban persembahan yang baik dan tulus, itulah yang dinyatakan oleh Tuhan untuk menerima apa yang mereka berikan. Karena walaupun persembahan mereka banyak, tetapi suasana hati mereka tidak mendukung, maka itu pun juga menjadi sebuah perhitungan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kekasih Kristus, di pengajaran bagian kedua ini mengajarkan kepada kita apa yang menjadi hasil dari kerja Habel dan Kain, mereka persembahkan kepada Tuhan. Cara ini yang menjadi cara ataupun sikap yang kita belajar tentang apa yang Tuhan berikan, tentang apa yang Tuhan kasih kepada kita manusia yang Tuhan perkenankan untuk bekerja, berkarya di dunia ini. Sehingga hasil dari apa yang kita kerjakan, mari kita persembahkan kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Karena mereka mengerjakan sesuatu dalam kerangka penghormatan dan penghargaan kepada Tuhan yang melayakkan dan memberikan kepada mereka apa yang mesti mereka dapatkan sebagai anugerah dari Tuhan dalam hal bekerja. Karena bekerja juga adalah anugerah dari Tuhan. Bekerja juga adalah ibadah. Selain itu, maka pemberian mereka ini mereka khususkan kepada Tuhan dalam satu keyakinan rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyertai, karena Tuhan telah menyatakan yang terbaik kepada mereka dalam pekerjaan mereka. Sehingga ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menghargai dan menghormati Tuhan dalam rangka mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita lewat seluruh pekerjaan yang disertai oleh Tuhan, yang hasilnya kita persembahkan dalam rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari bagian ini adalah cerita tentang apa yang dilakukan oleh Kain, bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, baiklah kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Kain tidak didengar dengan baik. Dan juga tidak selanjutnya untuk diberlakukan oleh Kain. Selanjutnya apa yang dikerjakan oleh Kain berbeda jauh dengan apa yang sudah diarahkan Tuhan kepada Kain. Sehingga Kain tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan pada waktu dia melakukan sesuatu. Pada waktu dia bersikap sesuatu. Di bagian ini kita belajar bahwa apapun yang kita inginkan dan apapun yang ingin kita kerjakan dan apapun yang ingin kita lakukan, baiklah kita melakukan semuanya itu melewati sebuah proses. Awalnya adalah bertanya dan meminta bagaimana Tuhan menyatakan kepada kita hikmat untuk mengerjakan apakah ini berkenan kepada Tuhan ataukah tidak. Tuhan sebenarnya sudah kasih tahu kepada Kain bahwa apa yang akan dia kerjakan, apa yang dia lakukan itu adalah sebuah dosa.
dan kejahatan. Tapi fokus Kain tidak kepada Tuhan, tapi fokus Kain hanya kepada Habel. Iri hati, panas, cemburu itu ada dalam diri Kain, sehingga semua itu menutup Kain untuk melihat kebaikan Tuhan, untuk sesuatu yang nantinya diinginkan oleh Tuhan terjadi kalau Kain tidak melakukan itu. Tetapi Kain tidak mendengar semuanya itu. Kain melakukan seperti apa yang dia mau. Dia tidak perlu lagi dengar Tuhan. Karena apa? Fokus dia hanya Habel saja. Dia tidak fokus kepada Tuhan Allah. Sehingga dalam bagian ini kita belajar bahwa apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita lakukan, baiklah kita pertama melibatkan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan supaya apapun yang kita kerjakan itu membawa kebaikan bagi kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kadang-kadang kita tidak seperti itu. Kita mengerjakan itu dulu, kalau kita lihat bahwa itu berhasil, bahwa kita naikkan ungkapan syukur, tidak. Kita tidak bisa lakukan seperti itu. Tapi apapun yang kita kerjakan, apalagi termasuk di dalamnya adalah dosa atau bersikap sesuatu yang melanggar dan melawan kehendak Tuhan. Ingat, Tuhan selalu berpesan dan Tuhan selalu menyatakan kebaikan Tuhan dengan cara Tuhan untuk mau kasih tahu kepada kita sebelum kita melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan Allah. Tetapi terkadang kalau kita melakukan sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki, kita kadang-kadang cepat sekali karena fokus kita tidak dengar suara Tuhan dan kita tidak fokus kepada Tuhan Allah untuk sebuah kebaikan Tuhan kepada kita, tapi kita fokus kepada sesuatu yang menjadi keinginan kita, menjadi harapan kita. Dan itu pun terjadi kepada Kain. Kain tidak fokus kepada apa yang Tuhan dia kasih tahu dan dia bilang kepada Kain, tetapi dia fokus kepada Habel karena Habel melakukan sesuatu yang bagi dia membangkitkan iri hati dan cemburu dia. Menjadi pelajaran penting bagi kita. Apapun yang kita mau kerjakan, apalagi mau berpikir melakukan sesuatu yang tidak baik dan jahat bahkan dosa, ingat Tuhan selalu dengan cara kasih tahu kepada kita untuk jangan kita lakukan. Tapi terkadang fokus kita kepada keinginan itu lebih besar dan menutup telinga kita untuk tidak mendengarkan suara Tuhan untuk kita jangan melakukan itu. Sehingga di tahun yang baru ini kita diingatkan di minggu pertama ini, baiklah segala sesuatu yang kita mau kerjakan, kita mau buat, apalagi mau buat kesalahan, mau buat dosa dan kejahatan, selalu belajar daripada bagian ini. Karena bagian ini mau mengajar kepada kita bahwa sebelum kita melakukan sesuatu seperti apa yang dilakukan oleh Kain, Tuhan dia selalu kasih tahu kepada kita jangan. Supaya apa? Jangan kita menyesal di kemudian hari. Jangan kita binasa di kemudian hari. Itu yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita. Supaya menjalani kehidupan di tahun 2024 ini, baiklah kehidupan kita penuh dengan hikmat Tuhan. Supaya melakukan sesuatu selalu tanya dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Yang terakhir, perbuatan jahat pasti ada hukumannya. Dari cerita Kain menggambarkan kepada kita apa yang sudah diberitahu oleh Tuhan menjadi pelajaran penting bagi Kain, tapi Kain tidak dengar. Makanya ada hukuman baginya. Itu adalah upah dari sebuah perbuatan dosa dan kesalahan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan karena tidak didengar oleh Kain dan tidak dilakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, maka upahnya adalah hukuman kebinasan terjadi dalam seluruh perjalanan hidup Kain pada akhirnya. Di bagian ini kita mau belajar bahwa apapun di kenyataan hidup yang kita jalani, ada dua hal penting, berkat dan penghukuman. Dalam ketaatan kita kepada Tuhan, untuk kita melakukan segala sesuatu, maka Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan itu. Sehingga jika kita taat, maka kita akan mendapatkan berkat. Itu rumusnya. Taat sama dengan berkat. Kalau tidak taat sama dengan hukuman. Di pilihan itu, Kain lebih memilih untuk tidak taat terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan.
Kain lebih memilih untuk tidak mau dengar suara Tuhan itu. Akibatnya dia dapat hukuman dari Tuhan. Belajar dari kisah ini, kita belajar bahwa mendengar dan taat kepada Tuhan, toh dapat berkat dari Tuhan. Tapi kalau tidak dengar, toh akan dapat hukuman daripada Tuhan. Kalau Tuhan dia janji, dia akan kasih dan dia akan tepati janji dia menurut waktu dan cara dia. Kalau dia janji untuk kasih berkat bagi kita, maka dia akan berjanji dalam kekekalan dia dan keabadian dia. Dia akan berjanji dia akan memberikan berkat itu bagi kita sekalian. Kalau kita dengar-dengaran, kita taat kepada Tuhan. Dan Tuhan pun juga berjanji, kalau kita tidak dengar-dengaran dan kita tidak taat, maka kita akan mendapatkan hukuman. Janji Tuhan ya dan amin untuk dua bagian ini, baik berkat maupun hukuman. Mungkin kita rasa hari, saya ada buat banyak dosa kok, saya ada buat kesalahan kok, ada banyak kejahatan saya buat. Iya, hari ini kok ada karena Tuhan masih kasih kesempatan kau untuk mau sadar, untuk mau bertobat. Supaya kau jangan gabung jurus semua sama-sama di neraka sana. Di tempat yang Tuhan tidak mau seluruh orang percaya ada di tempat itu. Yang Tuhan mau seluruh orang percaya ada di tempat yang sangat indah, yaitu surga itu. Sehingga belajar pada Kain bahwa apapun perbuatan dosa dan sikap kita yang salah akan mendatangkan hukuman bagi kita. Tidak ada yang namanya perbandingan-perbandingan, yang namanya dosa kecil, dosa besar itu tak ada. Dosa ya tetap dosa. Jangan bilang yang ambil uang 1 triliun dengan asa cuma ambil 50.000 saja mau tak apa-apa. Tidak, dosa tetap dosa. Pencuri tetap pencuri. Oleh sebab itu, waktu kita melakukan perbuatan dosa, ingat ada hukuman. Cepat atau lambat akan dapat hukuman. Jadi saya bilang kepada jemaat, waktu awal tahun saya bilang jemaat, tempuh hidup di dunia ini, waktu tom masih hidup ini, waktu saya masih khotbah kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu ada dengar khotbah ini, waktu tom buat salah, tom ada buat dosa, tom ada buat kejahatan, waktu tom minta pengampunan daripada Tuhan, waktu itu masih ada. Waktu itu masih ada. Waktu pintu anugerah itu masih terbuka, itu waktu untuk minta pengampunan, waktu untuk sadar dan bertobat, minta Tuhan pulihkan, itu waktu ini masih ada untuk kita. Waktu kita buat salah dan dosa. Tapi waktu kita menghadap pengadilan, waktu kita dipanggil oleh Tuhan dan menghadap hakim, Raja yang kekal itu, waktu Tuhan menyatakan kepada kita tentang apa yang akan kita lakukan dan kita akan terima, waktu untuk kita menyadari diri dan hidup kita, waktu untuk sadar, waktu untuk bertobat, waktu untuk bilang Tuhan saya minta ampun, minta maaf Bapak Ibu, sudah ada lagi waktu itu. Sudah ada. Waktu cuma menghadap pengadilan saja. Tempat perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan ke tidak, dapat ke tidak, itu saja. Sehingga waktu hidup yang Tuhan ada kasih bagi kita hari ini, pergunakan waktu itu dengan baik. Waktu kita buat salah, waktu kita masih belum bereskan hubungan kita, masih ada kebencian, marah, iri hati, pokoknya tarabai dalam diri kita, minta pengampunan sudah, sadar sudah, bertobat sudah. Karena Tuhan tidak tahu tempuh hidup ini terakhir kapan. Saya ulang, Tuhan tidak tahu tempuh hidup ini terakhir kapan. Sebentar malam kah? Besok kah? Lusa kah? Minggu depan kah? Tahun depan? Tuhan tidak ada yang tahu. Tapi apa yang Tuhan bisa lakukan hari ini adalah lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki supaya kita dilayakkan. Tapi kalau masa bodoh, acuh tak acuh bilang hidup ini kan hanya sekali saja jadi puaskan, ya puaskan. Tapi pada titik terakhir di mana Tuhan panggil sudah, itu sudah waktunya. Kau kesana lagi meminta Tuhan untuk sadar dan bertobat dan sebagainya, oh setelah adalah waktu. Itu saja. Sehingga apapun yang kita akan kerjakan menjalani tahun 2024 ini, Bapak Ibu kekasih Kristus, jalani kehidupan ini dengan baik. Waktu Tuhan kasih kerja, kasih segala sesuatu untuk diri kita, pergunakan, jaga anugerah itu dengan baik. Karena tidak semua orang
memiliki seperti yang kita miliki. Tidak semua orang mengalami sukacita seperti yang kita alami dalam sukacita kita. Tapi menjalani tahun 2024 ini kita percaya Tuhan yang sama di 2023 yang sudah jaga Torah, di 2024 akan terus memberkati kita. Dan Tuhan terus akan bekerja untuk melengkapi anugerah kasih-Nya dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga kita terus juga bekerja untuk memuliakan Tuhan di atas tanah ini. Dan kita jadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.